Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sosiologi dari kelas 3A dengan NIM 1902206. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. H. Bunyamin Maftuh, MPD MA, dan Ibu Rika Sartika, MPD. Baik, sebelum saya menjawab soal-soal, saya akan menjelaskan dulu manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti kelas pendidikan resolusi konflik. Manfaat yang saya dapatkan adalah saya jadi lebih bisa mengelola konflik dengan baik dan bijak, dengan menemukan solusi yang tepat, serta menanganinya dengan hati yang ikhlas. Baik, saya tekankan dari awal untuk sumber-sumber dari jawaban saya. Nantinya Anda bisa akses lewat description box, nanti linknya saya sertakan di sana. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam hal ini kemungkinan yang terjadi salah satu contohnya adalah tawuran pelajar. Teori sumber konflik tawuran pelajar dapat dilihat dalam teori frustasi agresi. Berasumsi bahwa bila usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan mengalami hambatan, akan timbul dorongan agresif yang pada gilirannya akan memotivasi perilaku yang dirancang untuk melukai orang atau objek yang menyebabkan frustasi. Dolar dan kawan-kawan dalam Prabowo 1998. Dari pengertian tersebut, jika dihubungkan ke dalam masalah tawuran pelajar, yang pertama adalah berasumsi bahwa bila usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan, tujuannya apa? Tujuan tawuran dari pelajar adalah sekolah, misal sekolah si A itu ingin menjadi yang nomor satu, ingin menjadi yang paling kuat, ingin menjadi yang paling dibanggakan dari sekolah-sekolah lain. Kemudian, mengalami hambatan-hambatannya apa? Biasanya tawuran pelajar terjadi itu karena adanya cemooh atau ejekan dari sekolah lain, bahwa misal sekolah A itu anaknya nggak berani, anaknya cemen-cemen, seperti itu kemungkinan. Perilaku yang terjadi apa? Perilaku yang terjadi dari sekolah A ini akan membalas ke sekolah B yang mencemooh sekolah A, kemudian terjadilah tawuran. Kemudian solusinya apa untuk mencegah kekerasan di dalam pelajar atau mahasiswa tersebut? Solusi yang kita bisa lakukan adalah kita dapat mengedukasi para pelaku, baik itu dari kalangan pelajar ataupun dari kalangan mahasiswa, bahwa ada cara lain selain cara kekerasan. Kemudian kita juga dapat bekerja sama dengan masyarakat dan polisi setempat untuk membantu mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Jika ada yang mencurigakan, segera lapor ke polisi setempat atau pihak yang berwajib. Dalam menyelesaikan konflik, ada beberapa cara yang dapat dilalui. Beberapa di antaranya adalah negosiasi, mediasi, kemudian arbitrasi. Negosiasi adalah memecahkan konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik sendiri. Jadi, misal dua pihak berkonflik ini menyelesaikan masalahnya itu sendiri tanpa bantuan pihak ketiga atau pihak yang lain. Kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi yaitu menyelesaikan konflik melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi di antara kedua belah pihak yang berkonflik ini ada salah satu pihak yang menengahkan jalannya konflik ini sebagai seseorang yang netral, tidak memihak antara yang B atau antara si A. Tapi keputusan dari pihak ketiga ini tidak tetap, tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, baik untuk si A maupun si B. Kemudian yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi itu menyelesaikan konflik melalui bantuan pihak ketiga yang mempunyai otoritas untuk menentukan hasil solusi atau konflik. Jadi ada pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami misal oleh si A dan si B. Jadi si pihak ketiga ini dia mempunyai otoritas, mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah yang solusi apakah yang akan dijalankan baik dari pihak A maupun pihak B. Contohnya adalah mungkin di peradilan hakim bisa memutuskan seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang dapat dilakukan agar terjadi win-win solution? Nah,
Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menata keadaan. Jadi, masalah yang ada itu dijelaskan sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, dijabarkan sedemikian rupa agar jelas masalahnya itu apa. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan pandangan, apa sih pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan ini, yang berkonflik ini terhadap konflik yang ada, terhadap masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan. Apa sih kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik ini atas masalah ini? Misal dari pihak si A, apakah kepentingan dari pihak si A itu tersendiri? Kemudian dari pihak si B, apakah kepentingan dari pihak si B itu sendiri? Kemudian membuat pilihan untuk menyelesaikan bagaimana agar konflik ini itu selesai. Kemudian mengevaluasi kembali pilihan atas solusi yang ditempuh oleh pihak si A maupun pihak si B agar terjadi win-win solution. Kemudian yang terakhir, menghasilkan kesepakatan yang telah didiskusikan secara bersama tadi. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja terkena PHK, ada yang pendapatannya berkurang, ataupun ada yang dia sama sekali itu tidak berpenghasilan atau tidak berpendapatan. Dari kekurangan ekonomi tersebut menyebabkan diri menjadi stres dan akhirnya dalam lingkungan keluarga rentan terkena KDRT. Jika Anda mengalami stres, segera lakukan konseling pada psikolog atau cerita kepada orang terdekat. Sekarang kan banyak ya psikolog yang menyediakan layanan online. Kemudian jika Anda terkena KDRT, segera minta bantuan kepada orang terdekat dan minta bantuan kepada lembaga hukum yang menangani kasus KDRT. Sekian jawaban UTS dari saya, Nur Halimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.